Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Surah Bajul. Di video kali ini kami akan membahas tentang sebuah villa angker di Puncak, Jawa Barat. Namaku Billy. Waktu itu aku dan teman-teman berlibur di sebuah villa di Puncak Bogor. Kami berangkat dari rumah pukul 2 sore dengan menggunakan bis sewaan. Setelah menempuh 3 jam perjalanan naik turun gunung, tibalah kami di sebuah villa. Turun dari bis, hawa gunung yang dingin menerpa tubuh kami. Hilanglah semua rasa penat dan bosan selama di perjalanan. Kesan pertama melihat villa ini terlihat lumayan indah. Walaupun sedikit terlihat menyeramkan karena bangunannya seperti bangunan Belanda. Ditambah lokasinya yang terpencil dari rumah warga sekitar. Kami pun masuk villa dan membagi-bagikan kamar. Villa ini terdapat 6 kamar. 2 kamar di lantai atas dan 4 kamar di lantai bawah. Aku kedapatan di lantai bawah. Setelah itu, kami beristirahat dan menyiapkan segala sesuatu untuk acara bakar-bakaran nanti malam. Singkat cerita, malam pun tiba. Sekitar pukul 9 malam, kita mulai menyalakan api di atas kayu yang sudah disiapkan sebelumnya. Daging pun dipanggang. Dan sambil menunggu makanan matang, kami menghabiskan waktu. Ada yang bercerita-cerita, bernyanyi dengan gitar, main catur, dan masih banyak kegiatan lainnya. Beberapa saat kemudian, makanan pun matang, dan kami makan-makan bersama-sama. Setelah makan, kami semua tetap di halaman villa sambil melakukan kegiatan yang sama. Tak terasa waktu sudah pukul 1 malam. 2 orang teman kami yang bernama Devri dan Wahyu merasa ngantuk dan ingin segera tidur. Mereka pun mengajak pacarnya masing-masing untuk menemaninya. Berangkatlah mereka masuk ke dalam villa dan menaiki tangga untuk ke kamarnya. Kebetulan kamar mereka kebagian di lantai 2. 1 jam kemudian, kami pun merasa ngantuk dan kami putuskan untuk tidur di kamar masing-masing. Kamarku berada di paling depan, dekat dengan ruang tamu. Dan aku tidur bersama 2 orang temanku. 10 menit kemudian, aku dikagetkan dengan suara wanita menangis. Kutanya teman-temanku, ternyata mereka mendengar juga. Suara itu bersumber dari pohon beringin yang ada di samping villa. Lalu kami pun keluar kamar, dan tak kusangka teman-temanku yang lain baru keluar juga dari kamar masing-masing, disertai 3 temanku yang berada di lantai 2. Aku kemudian bertanya, "Apakah kalian dengar suara orang nangis?" Mereka mengiyakan pertanyaanku. Kemudian kami semua berkumpul di teras villa. Setelah berkumpul, suara itu pun hilang. Ketiga teman kami yang di lantai 2 bertanya, "Kemana Devri? Dia tidak ada di atas." "Kami tidak tahu. Bukannya bersama kalian di atas?" Aku menimpali. 5 menit kemudian, kami dikagetkan dengan suara tawa khas kuntilanak yang bersumber dari lantai 2. disertai dengan suara langkah lari
Dan ternyata itu Devri yang lari seperti sedang ketakutan. Dengan keringat bercucuran dia berlari menghampiri kami. Sambil terengah-engah, dia mengatakan, "Ada kuntilanak di atas." Dengan nada bicara seperti orang yang gugup. Pacarnya pun memeluknya dan kami mencoba menenangkan Devri. Setelah dia tenang, dia bertanya kepada pacarnya, "Kamu ngapain ninggalin aku?" Wahyu pun menjawab, "Tadi aku cari gak ada." Lalu kami pun bertanya tentang kuntilanak itu. Devri kemudian bercerita, "Tadi itu aku bangun mau ke kamar mandi. Aku lihat Wahyu masih tidur pulas dengan tertutup selimut. Pas aku keluar kamar, cewekku manggil-manggil aku dari kamarnya. Aku jalan ke kamar cewekku. Dan pas aku buka pintu dan masuk ke kamarnya itu gelap sekali sama bau aroma melati. Aku nyalain HP buat senter. Aku sorot ke arah tempat tidur dan ternyata aku lihat cewekku lagi tidur sendirian dengan tertutup selimut. Dalam hati, kok sendirian? Aku gak curiga apa-apa tuh. Paling ya ceweknya Wahyu lagi ke kamar mandi." Aku berjalan menuju ranjang. Aku duduk di bibir ranjang. Aku bilang, "Yang, ada apa manggil-manggil?" Tapi gak ada jawaban. Terus aku diam dan main HP. Sekitar 1 menitan, aku angkat selimut di kakinya. Aku pegang kaki cewekku. Aku kaget. Kok kakinya kayak kaki orang mati, terasa dingin. Terus aku kayak ngerasa megang rambut yang tebal di antara kakinya, diiringi suara cekikikan. Aku arahin sinar HP ke arah kepalanya. Dan itu bukan cewekku. Perempuan itu mukanya ketutup rambut tebal yang acak-acakan. Dalam pikiranku itu sepertinya kuntilanak. Aku lari keluar kamar sambil terus kedengeran suara ketawa yang keras. "Aku turun dan kalian udah di sini," ungkap Devri. Setelah mendengar cerita Devri, kami semua bergidik merinding mendengarnya. Kami pun tetap berada di teras villa sambil membaca doa-doa. Dan gangguan itu pun menghilang. Kami pun tertidur di teras, dingin sekali meskipun sudah memakai jaket. Keesokan harinya, kami pun berkemas meninggalkan villa itu dan bertanya ke pemilik villa apa yang sebenarnya terjadi di dalam villa itu. Dan kata pemilik villa itu, dulu bangunan ini bekas rumah orang Belanda yang sudah puluhan tahun terbengkalai. Meskipun begitu, bangunannya tetap terlihat kokoh dan indah. Lalu saya beli dan merenovasi rumahnya. Dan jadilah villa yang disewakan. Mungkin penunggu itu tidak senang kepada pemuda yang suka berbuat kurang sopan di sini. Biasanya sih tidak ada gangguan, katanya. Memang di antara temanku, ada yang berpacaran dan suka mojok berduaan di tempat yang sepi. Dan aku tidak tahu apa yang mereka lakukan ketika berduaan itu. Demikianlah kisah tentang Villa Angker di Puncak Bogor. Sekian dulu video kali ini. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.